Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal apa yang terjadi apabila teman-teman tidak bayar aplikasi Kredivo selama kurang lebih 1 bulan. Nah, buat teman-teman pengguna baru khususnya, tolong disimak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak merasa cemas. Oke, sebelumnya kenapa saya perlu kasih tahu ke teman-teman semua lewat video ini? Karena saya rasa mungkin ada kayak pengguna-pengguna baru, mungkin yang baru-baru lulus SMA gitu, terjun di dunia kerja, dan pasti ada saja yang coba-coba install aplikasi pinjol, termasuk salah satunya adalah Kredivo ini. Nah, sebenarnya kalau kita misalkan udah terjadi kesulitan bayar atau bahkan nggak mampu bayar, bahkan cicilan tersebut tidak terbayar selama 1 bulan, apa yang terjadi? Di sini saya akan kasih tahu. Karena kita atau yang seumuran saya mungkin sudah install aplikasi gini-ginian sudah cukup lama ya. Karena Kredivo sendiri ini usianya sudah lebih dari 7 tahun kayaknya. Kayaknya kan mulai dari 2017 ya teman-teman. Jadi kita-kita yang sudah install dari 2017 sampai 2024 ini, ya mungkin udah paham lah, dan mungkin ada yang gagal bayar dan mentalnya udah ya mental-mental baja lah, nggak peduli diancam-ancam, ditakut-takutin gitu. Tapi ini beda cerita kalau untuk teman-teman yang baru saja mungkin coba-coba aplikasi pinjol bahkan Kredivo ini. Di sini saya akan kasih tahu ya apa yang akan terjadi kalau teman-teman misalkan terjadi gagal bayar di Kredivo ini selama 1 bulan lebih. Yang pertama adalah teman-teman pasti akan dihubungi, entah itu melalui SMS, telepon, WhatsApp. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa kalau sudah mendaftarkan kontak darurat, bahkan HP-nya sudah terdetek, kontak-kontaknya sudah terbaca, ya hati-hati, pasti akan dihubungi juga kalau teman-teman tidak ada konfirmasi ya. Kalau teman-teman konfirmasi ya mungkin tidak akan dihubungi saudara atau kontak daruratnya. Maksudnya konfirmasi gimana? Ya apabila dihubungi ya silahkan dibalas saja, ngomong apa adanya. Jangan buat janji-janji yang tidak bisa teman-teman tepati. Ya bilang saja keadaannya masih kurang stabil. Mungkin bisa bulan ini, tapi jangan dikasih tahu tanggalnya. Bulan ini saya usahakan gitu aja. Jangan dikasih tanggalnya, nanti teman-teman akan dikejar-kejar terus gitu. Nah, terus apabila teman-teman masih belum bayar ya siap-siap aja, karena Kredivo ini DC lapangannya sudah cukup merajalela. Karena aplikasi Kredivo ini kan bisa dibilang sesepuh pinjol gitu ya. Awal-awal dulu kan yang rame ini gitu. Nah, DC lapangan Kredivo ini sudah merajalela termasuk pelosok atau kampung juga. Nah, buat teman-teman yang tinggalnya di kampung atau pelosok, jangan merasa wah tenanglah nggak bakal kesini karena kan tempat saya jauh, kampung bukan kota gitu. Jangan salah ya, karena sudah banyak yang didatangi. Nah, salah satunya teman saya tuh, tetangga desa ya. Jadi itu ya memang pelosok, awalnya cukup cukup tenang gitu, nggak bakal ada didatangi. Soalnya kan jauh, nggak mungkin datang ke sini, mungkin di kota-kota besar aja. Ternyata didatangi loh teman-teman, dan nggak ada sih yang apa ya, kelakuan yang aneh-aneh nggak ada. Didatangi itu cuma ya memastikan aja, tapi secara face to face, nggak via telepon saja, langsung tatap muka. Ya ngobrol seperti biasalah, gimana ini kelanjutan pinjamannya. Terus teman-teman kalau memang benar-benar nggak mampu, itu biasanya bisa kok dinegosiasikan. Apa itu maksudnya? Dinegosiasikan, kita bayar pokoknya aja itu. Kalau teman-teman kuat, maksudnya kuat menahan negosiasinya, kekeh untuk membayar pokoknya saja, nggak mau membayar bunganya, itu bisa loh lama-lama teman-teman. Karena apa? Karena ya daripada nggak bayar kan teman-teman, si DC pinjol itu juga membutuhkan pemasukan dari nasabah Kredivo ini. Pilih mana, misalkan teman-teman membayar pokoknya atau tidak bayar sama sekali, ya pasti DC pinjolnya malah milih yang udahlah bayar pokoknya aja ya, seperti itu. Tapi itu adalah opsi kalau memang bener-bener teman-teman itu nggak sanggup sama sekali untuk bayar bunganya. Tapi kalau selagi sanggup ya kalau bisa sih kooperatif ya teman-teman. Udahlah nggak usah ngomongin soal wah itu kan bunga haram haram haram. Aduh, kalau ngomongin itu lah kenapa nggak dari awal gitu ya. Kadang itu suka ada yang udah tahu dari awal ada bunganya,
tapi dipinjam. Di awal-awal itu nggak sadar lah, apa ya maksudnya, nggak mengakui kalau dia salah gitu. Tapi ketika terjadi kesulitan, tagihannya membengkak bersama bunga-bunganya, koar-koar haram haram haram, padahal udah tahu dari awal, lah kok pinjam. Ketika ditagih, lah kok haram. Itu menurut saya lucu sih kejadian-kejadian seperti itu ya. Ya memang kita paham di masing-masing agama itu adalah soal hal-hal yang membahas seperti itu ya. Tapi lucunya di awal diem-diem baik, ketika udah ditagih malah koar-koar bawa-bawa agama ya. Harusnya sih nggak seperti itu, oke? Nah mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Thanks for watching and sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.